Pemirsa, Israel kembali membombardir Teheran Timur dan mengklaim serangan udaranya menghantam markas besar keamanan internal Iran. Ledakan besar mengguncang bagian timur dan timur laut ibu kota Iran tak lama usai pidato pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei tayang di televisi. Hingga kini otoritas Iran belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan. Sementara pejabat Iran melaporkan lebih dari 220 orang tewas terbunuh dalam serangan Zionis Israel sejak 13 Juni lalu. Lantas bagaimana kondisi terkini di Iran? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan warga negara Indonesia yang berada di kota Qom, Iran. Syahid Idrus, Assalamualaikum Syahid Idrus. Kami ingin tahu kondisi terbaru dari lokasi Anda saat ini seperti apa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Qom pukul 12.49. Setelah ceramah dari pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran, Said Ali Khamenei tadi malam, Said Ali Khamenei menyampaikan 5 hal ya untuk masyarakat Iran. Hal yang pertama adalah beliau mengucapkan bela sungkawa kepada masyarakat Iran yang tewas dalam serangan Israel. Yang kedua, beliau mengatakan terima kasih bagi masyarakat yang masih mendukung pemerintahan untuk melancarkan serangan balasan. Yang ketiga, Said Ali Khamenei mengatakan bahwa kali ini serangan balasan Iran ke Teheran ke Israel akan lebih dahsyat. Lalu keempat, beliau mengatakan bahwa Netanyahu telah melakukan kesalahan yang besar dan Netanyahu akan merasakan istilahnya balasan dan juga akan merasakan penyesalan yang sangat dalam. Lalu yang kelima, rahbar atau pemimpin tertinggi Islam Iran, Said Ali Khamenei juga mengutip atau mention perkataan dari Donald Trump yang mengancam Iran dan juga memaksa Iran untuk menyerah. Hal ini dikatakan bahwa Iran tidak akan pernah melakukan serangan tersebut, Iran tidak akan pernah melakukan perundingan ataupun penyerahan diri, dan Iran tidak pernah takut atas ancaman Trump. Setelah pembicaraan atau setelah ceramah rahbar atau pemimpin tertinggi Islam Iran, Israel masih menyerang Tehran sehingga keadaan menjadi cukup memanas dan bahkan lebih memanas. Lalu serangan cyber juga dilakukan oleh Israel sehingga Iran menutup seluruh server luar negeri. Sehingga sosial media seperti WA, WhatsApp, Telegram, Instagram maupun lain-lainnya itu tertutup. Sehingga kita juga harus menggunakan VPN untuk bisa masuk atau untuk bisa masuk ke WhatsApp maupun Instagram, Twitter dan lain-lainnya. VPN pun tidak mudah untuk kita dapat karena masuk ke VPN juga memerlukan istilahnya VPN juga tidak semua VPN bisa kita gunakan. Jadi keadaan cukup tegang dan juga keadaan cukup memanas. Iran pun semalam melancarkan serangan balasan dengan rudal terbaru berhulu kekuatan yang cukup besar. Kerugian cukup dahsyat yang diderita oleh Israel, tapi dari sisi Iran juga masyarakat mulai lebih banyak yang tewas karena serangan cyber ini masuk langsung ke dalam handphone lewat link-link rusak. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang link tersebut, ketika mereka menyentuh link tersebut, maka handphonenya mulai memanas dan terbakar. Ini yang menyebabkan Iran menyetop server-server luar negeri untuk melindungi masyarakatnya. Terkait tentang masyarakat Indonesia atau WNI yang ada di Iran, hari ini adalah hari Kamis, itu gelombang pertama untuk pengumpulan berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk insya Allah besok hari Jumat akan mulai evakuasi dari kemungkinan dari jalur utara. Syahid, kami ingin tahu kalau untuk proses evakuasi warga Indonesia yang kabarnya akan dibawa dari Teheran menuju keluar karena kondisinya makin rawan di sana. Prosesnya seperti apa secara mekanisme, Syahid? Kedutaan tidak memberikan mekanisme secara detail ya,
karena ini menyangkut keamanan masyarakat Indonesia. Kedutaan hanya mengatakan bahwa hari ini, hari Kamis adalah hari Kamis kita di masyarakat Indonesia atau WNI yang ingin dievakuasi harus kumpul di KBRI, karena KBRI itu adalah salah satu tempat yang aman, tidak ada rudal yang akan atau serangan yang akan masuk ke daerah kisaran KBRI, karena mereka sudah istilahnya dilindungi oleh hukum internasional. Baru esok hari, yaitu hari Jumat pagi-pagi, masyarakat Indonesia atau WNI Indonesia akan dibawa keluar, kemungkinan besar karena jalur yang teraman itu lewat utara Iran, karena lewat selatan berbatasan dengan Irak, lewat barat berbatasan dengan Kurdistan, lewat timur berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Keseluruhnya adalah jalur yang tidak aman untuk kita masyarakat Indonesia, WNI, sehingga jalur yang aman itu lewat utara. Bagaimana prosesnya, seperti apa detailnya, tentu saja kedutaan tidak bisa menyampaikan hal tersebut karena ini merupakan istilahnya protokol keamanan dari kedutaan untuk warga negara Indonesia. Syahid, untuk jumlah korban paling banyak berada di titik mana? Syahid masih bisa mendengar kami? Kami ingin tahu titik jumlah korban khususnya masyarakat atau warga sipil di sana berada di wilayah mana? Syahid? Baik, sepertinya komunikasi kami dengan Syahid Idrus, warga negara Indonesia yang berada di Qom, Iran, terputus karena ada gangguan sinyal dari Iran. Terima kasih banyak Syahid Idrus dari Iran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Taman Makam Pahlawan Rusia sebagai bentuk penghormatan. Presiden Prabowo meletakkan karangan bunga untuk mengenang tragedi pengepungan Leningrad di Taman Makam Memorial Piskarovskoye, Saint Petersburg, Rusia, Kamis pagi waktu setempat. Kegiatan ini merupakan agenda pertama Prabowo pada hari kedua lawatan ke luar negeri di Saint Petersburg, Rusia. Prosesi peletakan bunga di Taman Makam Memorial oleh Prabowo dibantu 3 prajurit yang berjalan di depan Presiden. Usai prosesi karangan bunga, Kepala Negara melanjutkan perjalanan untuk kunjungan resmi di Istana Kongres Nasional Konstantin untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Selama di Rusia, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral bersama Putin, kemudian menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum.